Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Haji di pembelajaran 5 kebugaran jasmani dan cara mengukur secara sederhana kebugaran jasmani PJOK 6. Mari kita saksikan. Nah, pengertian kebugaran jasmani adalah sebagai berikut. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan. Ya, jadi ada alat ukurnya. Nah, ada komponen kebugaran jasmani dari Pak Haji. Yang pertama yaitu kekuatan, yang kedua kecepatan, yang ketiga kelenturan, 4 kelincahan, 5 koordinasi, 6 keseimbangan, 7 daya tahan, 8 ketepatan, 9 reaksi, dan yang 10 daya otot atau daya ledak. Unsur dalam mengukur tingkat kebugaran jasmani yang pertama adalah lama latihan atau frekuensi beban latihan. Yang ketiga yaitu waktu pelaksanaan dan istirahat. Tahapan latihan fisik. Yang pertama adalah warming up atau pemanasan. Warming up atau pemanasan itu wajib dilakukan untuk meningkatkan suhu tubuh, untuk mempersiapkan semua organ atau otot-otot sebelum melaksanakan aktivitas. Baiknya intensitasnya 5 menit. Kemudian baru melaksanakan kegiatan inti atau latihan. Intensitasnya yaitu 15 sampai 20 menit. Kalau akan dilakukan lebih dari itu, sebaiknya di menit 25 kita istirahat untuk minum. Nah, dan yang terakhir adalah cooling down atau pendinginan. Sebaiknya dilakukan dengan intensitas menurun secara bertahap untuk memulihkan suhu badan kembali normal. Lamanya yaitu bisa dilakukan 5 menit. Nah, itu tadi 3 komponen latihan secara urut agar tidak terjadi sesuatu atau cedera. Nah, lama latihan fisik yang tidak membahayakan adalah 15 sampai 25 menit. Artinya, anak-anak cukup untuk melakukan aktivitas fisik. Kemudian intensitas latihannya dapat dilakukan atau dihitung 70% sampai 80% dari denyut nadi maksimal. Bagaimana menghitung denyut nadi maksimal? Nah, di sini sudah ada rumusnya ya. Denyut nadi maksimal sama dengan 220 dikurangi umur atau usia. Jika yang 12 tahun sudah ada di buku ya. Nah, intensitas latihan minimum adalah 70% atau 70% dikali 220 dikurangi usia.
Di buku paket sudah ada contohnya. Kemudian untuk intensitas latihan maksimal adalah 80% atau 80% dikali 220 dikurangi usia. Anak-anak bisa melihat di buku paket. Nah, ada program sederhana latihan fisik di buku paket sudah Pak Haji, dan kemarin sudah Pak Haji sampaikan juga bahwa ada model latihan fisik namanya sirkuit training atau latihan sirkuit. Latihan ini dilakukan dengan membentuk beberapa pos latihan dan menggabungkannya. Di setiap pos memiliki satu bentuk latihan dengan fungsi dan tujuan tertentu. Nah, anak-anak harus ketahui juga ini harus urut ya, tidak boleh sama. Artinya kita melatih otot tangan, kemudian kita melatih otot kaki. Jangan otot tangan kemudian otot kaki atau otot tangan dilatih juga bersamaan. Nah, contoh latihan sirkuit training. Nah, ini sudah ada, namanya adalah push up, yaitu melatih otot tangan. Nah, posisi badan telungkup, mendorong badan ke bawah, kemudian mengangkat kembali ke atas. Nah, ini namanya untuk melatih otot tangan. Kemudian ada latihan back up. Latihan back up itu untuk melatih otot dada, perut, dan punggung. Nah, posisinya telungkup, tangan di belakang kepala, seperti pada gambar yang sudah Pak Haji sampaikan. Nah, kemudian ada latihan sit up. Nah, latihan sit up ini dapat melatih otot perut. Nah, posisi badan telentang, tangan di belakang kepala, kaki ditekuk. Nah, itu ya posisinya seperti itu melatih otot perut. Berikutnya adalah latihan squat jump. Ya, latihan squat jump itu dapat melatih otot kaki, otot perut, otot tungkai. Nah, berikutnya adalah latihan interval. Interval dalam olahraga itu adalah latihan yang diselingi dengan waktu istirahat. Ya, misal anak-anak latihan di hari Senin, berarti hari Selasa anak-anak libur tidak latihan. Kemudian berlatih kembali hari Rabu. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini mengenai pembelajaran 5, yaitu kebugaran jasmani dan mengukur secara sederhana. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.